on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. This last few weeks have been exhausting. Assalamualaikum. Hai, di video kali ini teman-teman Vi akan membahas mengenai penyebab subscriber kita itu berkurang atau hilang. Di sini Vi akan bahas apa-apa saja penyebabnya. Namun seperti biasanya ya teman-teman, sebelum lanjut Vi mohon dukungan kalian dengan cara di like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan Vi makin semangat dalam membuat konten. Oke? Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai penyebab subscriber berkurang atau hilang. Di sini Vi akan jelaskan ke teman-teman ada beberapa penyebab yang biasanya menyebabkan subscriber kita itu hilang atau berkurang. Karena begini, terkadang itu kalau misalnya tiba-tiba subscriber kita hilang, kita kayak susun sama seseorang kan teman-teman. Kita menganggap, ih siapa sih yang unsub gitu di channelku, kok bisa-bisa subscriberku itu berkurang. Padahal di sini itu penyebab subscriber hilang atau berkurang teman-teman bukan hanya karena diunsub saja, tapi ada beberapa penyebab lainnya. Makanya di sini Vi akan kasih tahu ke teman-teman ada beberapa penyebab. Jadi disimak ya videonya agar teman-teman itu nggak gagal paham dan nggak susun terhadap seseorang. Oke, kita langsung saja masuk ke penyebab yang pertama. Untuk penyebab yang pertama teman-teman yaitu karena terdeteksi sebagai spam. Maksudnya spam di sini, kalau misalnya kalian bertanya yang termasuk kategori spam di channel kita itu apa saja sih Kak? Itu ada banyak hal juga teman-teman yang bisa menyebabkan spam. Yang tahu pastinya itu cuma pihak YouTube, tapi yang paling utama dianggap spam itu teman-teman yaitu kalau misalnya nih ada orang yang masuk di channelnya teman-teman cuma langsung subscribe tanpa menonton videonya teman-teman sedikit pun, itu biasanya akan dianggap spam oleh pihak YouTube. Karena begini, biasanya kan orang subscribe itu karena merasa tertarik terhadap kontennya kita. Namun kalau misalnya ada yang langsung subscribe tanpa pernah menonton videonya kita sama sekali, itu bakal terdeteksi sebagai spam oleh pihak YouTube-nya dan bakal dikira robot. Alhasil subscriber kita itu bakal berkurang teman-teman. Itu satu penyebab spam di channelnya kita. Nah, untuk yang spam kedua teman-teman yaitu biasanya ada orang yang sengaja keluar masuk di channelnya teman-teman, hanya nonton 1 detik, 2 detik, 3 detik lalu keluar lagi. Itu dilakukan berulang kali. Biasanya itu juga bakal terdeteksi sebagai spam teman-teman. Kalau misalnya orang itu subscribe, otomatis subscribe-nya di teman-teman itu bakal hilang dan berkurang. Itu penyebab spam juga, karena pihak YouTube itu pasti curiga ini manusia atau bukan sih, kok kliknya berulang-ulang seperti ini tanpa menonton video langsung keluar lagi, cuma menonton 1 detik keluar lagi, 2 detik keluar lagi, seperti itu terus. Itu bakal terdeteksi sebagai spam juga teman-teman. Dan spam yang ketiga teman-teman yaitu kalau misalnya ada nih subscribernya teman-teman yang sudah lama tidak aktif. Maksudnya tidak aktif di sini teman-teman itu akunnya sudah nggak dipakai lagi buat nonton YouTube. Itu biasanya juga akan terdeteksi sebagai spam oleh pihak YouTube dan alhasil subscribernya di teman-teman itu bakal dihapus. Seperti itu teman-teman. Jadi di poin ini itu sangat berpengaruh penting teman-teman terhadap kekonsistenan teman-teman. Maaf ya agak okot sedikit. Itu karena kalau misalnya nih teman-teman nggak konsisten dalam membuat konten, itu biasanya orang akan bosan terhadap channelnya teman-teman atau akan merasa sudah tidak butuh terhadap channelnya teman-teman, dan akhirnya mereka itu nggak bakalan aktif lagi di channelnya teman-teman, nggak bakalan aktif menonton videonya teman-teman lagi. Jadi di sini sangat berpengaruh juga teman-teman kalau misalnya kalian itu konsisten terhadap kontennya teman-teman, harus tetap bikin video yang menarik. Oke? Nah, itu yang bisa menyebabkan spam ya teman-teman. Sebetulnya sih masih banyak banget, namun itu hanya ada beberapa saja yang Vi bisa sebutkan di sini. Oke, kita lanjut ke penyebab yang ketiga teman-teman. Untuk penyebab yang ketiga yang biasanya itu bukan ketiga sih, maksudnya kedua teman-teman. Kedua dulu ya, kok langsung ketiga. Kedua itu biasanya karena
ada yang unsub di channelnya teman-teman. Nah, baru nih di sini yang unsub. Dan biasanya alasan orang unsub terhadap channel kita itu biasanya karena sudah merasa tidak butuh terhadap kontennya teman-teman, seperti itu. Jadi makanya di sini Pi bilang tadi itu butuh banget kalau misalnya dalam menjalankan YouTube itu teman-teman, kita butuh banget yang namanya konsisten dalam segi apapun. Baik itu konsisten dalam mengupload video, konsisten terhadap konten. Karena begini, kalau misalnya nih teman-teman sudah nggak konsisten terhadap kontennya teman-teman, misalnya kemarin kontennya teman-teman itu musik atau masakan, terus hari ini sudah beralih konten, otomatis orang yang kemarin subscribe ke channelnya teman-teman karena merasa butuh terhadap resep-resep masakannya teman-teman, itu bakal unsub teman-teman karena merasa sudah tidak butuh terhadap kontennya teman-teman. Beda kalau misalnya nih teman-teman masih konsisten terhadap channelnya teman-teman, otomatis orang itu akan selamanya menjadi subscribernya teman-teman karena merasa channelnya teman-teman itu sangat bermanfaat buat dia, seperti itu. Jadi itu alasan kenapa kita harus betul-betul konsisten teman-teman agar nggak terjadi di unsub channel kalian. Kalau misalnya kalian di unsub itu otomatis subscribernya teman-teman itu bakalan berkurang kan. Jadi usahakan tetap bikin video yang menarik, tetap konsisten terhadap kontennya agar subscribernya teman-teman itu nggak berkurang, nggak ada yang unsub, seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir ya teman-teman. Penyebab yang terakhir yaitu karena super sub. Nah, ini nih yang paling banyak dilakukan. Super sub ini biasanya itu paling banyak dilakukan oleh para YouTuber pemula teman-teman untuk menambah subscriber. Biasanya kan ada tuh yang komentar di bawah, kunjungan balik ya teman-teman, padamkan tombol merahnya atau gimana lah, itu biasanya bakal terdeteksi sebagai super sub oleh pihak YouTube. Kalau misalnya orang itu subscribe di channelnya teman-teman dan teman-teman juga subscribe di channelnya, itu bakal dianggap sebagai super sub. Dan alhasil biasanya itu teman-teman akan dianggap sebagai subscriber yang gak akurat maksudnya. Jadi bakal dihapus oleh pihak YouTube-nya sendiri teman-teman. Jadi usahakan ya teman-teman itu hindari super sub. Ada cara super sub itu yang baik, nggak mesti komentar di channelnya orang, di videonya orang untuk saling subscribe. Banyak cara untuk kita mendapatkan subscriber yang lain tanpa super sub seperti itu. Karena kalau misalnya teman-teman melakukan hal itu tidak hanya merugikan channelnya teman-teman sendiri, tapi juga channel orang yang subscribe di channelnya teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya nih seperti kebanyakan yang kita lihat kan, biasanya banyak yang komen ditunggu kunjungan baliknya, padamkan tombol merah atau sejenisnya, itu biasanya itu bakal terdeteksi oleh pihak YouTube dan bakal dihapus subscribe-nya. Itu sangat-sangat berpengaruh buruk terhadap channelnya teman-teman kalau misalnya itu terjadi. Jadi usahakan kita saling bantu teman-teman, jangan komentar seperti itu. Banyak hal kok yang kalian bisa lakukan untuk menambah subscribernya teman-teman tanpa melakukan seperti itu. Oke, nah itu dia tadi teman-teman 3 penyebab subscriber kita itu bisa hilang atau berkurang. Semoga videonya bermanfaat ya buat teman-teman, dan sekian dulu untuk video kali ini. Sekali lagi Vi mohon dukungan kalian dengan cara di like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan Vi makin semangat dalam membuat konten. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum.